Gilliard. I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Farhan Mukhtar dengan NIM 2514010119. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dari Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Jadi, baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kenapa pentingnya mempelajari pengantar studi hukum Islam bagi mahasiswa pendidikan agama Islam. PSHI atau pengantar studi hukum Islam sangat penting dipelajari bagi mahasiswa pendidikan agama Islam karena PSHI ini merupakan landasan dalam menetapkan suatu hukum. Dengan belajar pengantar studi hukum Islam ini, kita tidak hanya mengetahui halal dan haramnya saja, tetapi juga mengetahui sebab terjadinya suatu hukum tersebut. Baiklah teman-teman, dari sekian banyaknya materi tentang pengantar studi hukum Islam ini, saya akan menjelaskan tentang pembagian hukum Islam. Pembagian hukum Islam ini secara umumnya dibagi kepada dua macam. Yang pertama, hukum taklifi dan juga hukum batni. Hukum taklifi yaitu hukum yang bersumber langsung dari perbuatan manusia, artinya hukum yang boleh kita kerjakan ataupun tidak. Macam-macam hukum taklifi ini ada 5. Yang pertama, wajib, yaitu sesuatu yang pekerjaan yang dilakukan berpahala dan ditinggalkan berdosa, contohnya seperti salat 5 waktu dan puasa Ramadan. Kedua, yaitu haram, suatu pekerjaan yang apabila dilakukan akan mendapatkan dosa dan apabila ditinggalkan akan berpahala, contohnya seperti mencuri, berzina dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada sunnah. Sunnah ialah suatu perbuatan yang apabila dilakukan itu berpahala dan apabila ditinggalkan itu tidak akan mendapatkan dosa, contohnya seperti salat sunnah, puasa sunnah Senin Kamis, dan lain halnya. Yang keempat adalah makruh. Makruh yaitu perbuatan yang boleh dilakukan ataupun boleh tidak dilakukan, tapi lebih dianjurkan untuk tidak dilakukan. Contohnya seperti makan makanan yang berbau ketika akan melaksanakan sholat. Yang kelima ialah mubah. Mubah yaitu suatu perbuatan yang boleh dilakukan ataupun tidak. Contohnya seperti kehidupan kita sehari-hari, makan, minum, dan lain sebagainya. Kedua yaitu hukum wadi. Hukum wadi ini yaitu hukum yang mengatur kapan dan bagaimana berlakunya hukum taklifi tersebut. Hukum wadi ini terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama yaitu sebab. Sebab ialah hal yang menyebabkan sesuatu hukum itu dapat dilakukan. Contohnya seperti ketika azan waktu solat masuk, maka diwajibkanlah untuk solat. Yang kedua ada syarat. Syarat yaitu hal yang harus dilakukan agar ibadah itu sah. Contohnya seperti berwudu sebagai syarat sah solat. Yang ketiga ada penghalang. Penghalang atau mania, yang merupakan suatu yang menghalangi seorang muslim untuk melakukan suatu kewajiban. Contohnya seperti haid yang menyebabkan tidak diwajibkannya solat bagi perempuan. Yang keempat ada sah dan batal. Yang kelima ada azimah dan rukhsah. Azimah ini merupakan hukum awal dari sebuah untuk melakukan ibadah. Yang sedangkan rukhsah ini merupakan keringanan. Contohnya seperti ketika melaksanakan salat, bagi yang sakit diperbolehkan untuk duduk ataupun terlentang. Jadi teman-teman, dapat disimpulkan bahwasanya pengantar studi hukum Islam ini sangat penting bagi mahasiswa pendidikan agama Islam. Karena pengantar studi hukum Islam ini membahas tentang bagaimana cara kita memahami hukum Islam itu secara mendalam. Hukum taklifi mengatur tentang perbuatan manusia, sedangkan hukum wadi mengatur kondisi kapan berlakunya hukum taklifi tersebut. Jadi keduanya saling melengkapi dan bisa membuat kita memahami Islam itu secara utuh. Baiklah teman-teman, cukup sekian dari saya. Jikalau ada kesalahan dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.